Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Qur'an hadis, yang dimana melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu berkaitan dengan 3 pengertian. Yang pertama adalah mujahadah an-nafs atau pengendalian diri, yang kedua adalah husnuzon, dan yang ketiga adalah ukhuwah. Yaitu 3 pengertian yang perlu kalian pahami dan pastinya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kalian melupakan materi-materi yang minggu lalu, karena setiap di awal bab pasti akan ditanyakan pengertian terkait yang lebih awal, bab awal itu paling sering ditanyakan tentang pengertiannya. Kemudian kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah hadis yang berkaitan dengan mujahadah an-nafs, atau artinya adalah hadis tentang pengendalian diri. Di sini banyak mungkin di antara kalian atau orang yang di luar sana belum bisa mengendalikan dirinya, karena dalam mengendalikan diri kita juga harus bisa mengendalikan emosi. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan isi hadis riwayat muttafaqun alaih tentang mujahadah an-nafs. Hadis ini berisi sebuah konsep mujahadah an-nafs yang sangat mulia dalam Islam. Jangan sampai lupa, mujahadah an-nafs adalah pengendalian diri. Rasulullah tidak mengabaikan bahwa setiap manusia memiliki potensi bawaan untuk marah. Namun Rasulullah menyatakan sebuah ungkapan yang sangat tajam, akan tetapi begitu sejuk diterima oleh hati setiap manusia. Jadi Rasulullah tidak pernah mengabaikan yang namanya marah, potensi bawaan untuk marah, karena setiap orang pasti ada bawaan marahnya. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwasannya marah di sini adalah tidak dalam bentuk kita berkata yang kotor atau keji, yang dimana bisa mengundang amarah orang yang ada di sekitar kita. Kemudian cara Rasulullah dalam marah tersebut dengan melakukannya dengan tetap sejuk diterima oleh hati setiap orang. Jadi tidak melibatkan orang lain hingga orang lain tersebut marah kembali kepada Rasulullah. Kemudian ungkapan tersebut adalah bahwa setiap amarah yang muncul akibat respon dari hal-hal yang tidak disukai. Jadi dalam hal marah banyak yang keliru, yang membedakan antara tegas dan marah. Di antara kalian mungkin pasti ada orang yang selalu berpikiran tegas, dalam hal apapun, dalam hal belajar, dalam hal yang lain. Akan tetapi banyak yang mengatakan ketegasan itu adalah marah. Jadi jangan sampai salah mengartikan omongan, salah mengartikan pendapat orang lain. Jadi itu sangat fatal bagi kita, karena yang menerima omongan itu adalah kita. Jadi jangan sampai melibatkan orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi marah kepada kita. Kemudian tidak boleh diluapkan dengan kata-kata kotor dan keji, kekerasan atau perkelahian yang berujung pada dendam, permusuhan dan kerusakan. Ini adalah akibat di mana kita yang sudah marah kemudian kita meluapkannya dengan kata-kata kotor. Itu tidak patut kita melakukannya, karena kita hidup di dunia ini hanya untuk selalu berbuat kebaikan. Pertama, kita hidup di dunia ini, diciptakan di dunia ini adalah hanya untuk beribadah dan hanya untuk menerima ridho dari Allah. Selebihnya kita berbuat kebaikan yang nantinya
kita mendapatkan ridho dari Allah. Ya, oleh karena itu yang masih melakukan hal-hal tersebut terkait dengan berbicara kotor dan lain sebagainya seharusnya dihilangkan. Ya, sudah sewajibnya dihilangkan, karena nantinya perkataan itu yang nantinya akan menjadi tanggung jawab kalian ketika di akhirat nanti. Ya, kalian tidak merasakan hari ini, ya. Seperti kalian mendapatkan pahala, kalian tidak akan merasakan hari ini. Kalian akan merasakannya ketika di akhirat nanti, yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kalian. Karena di akhirat nanti kalian tidak akan berbicara atau apapun itu di akhirat, karena yang berbicara adalah anggota badan kalian. Ya, jadi jangan sampai kalian menyesal ketika sudah melakukan kejahatan ataupun sudah berkata yang tidak sepatutnya kita keluarkan. Ya, oleh karena itu jagalah perkataan. Kemudian muslim yang baik dan santun bukanlah muslim yang tidak melampiaskan kemarahannya dengan kekerasan. Ketika dia marah, dia mampu mengendalikan emosi dan api kemarahannya dengan baik. Ya, jadi ini adalah muslim yang baik, itu bisa kita contoh dengan berbuat baik dan santun. Karena memang setiap orang berbuat kebaikan itu diawali dengan apa? Dengan perkataan. Sebelum kita melakukan perkataan apa? Dengan senyum kita. Ya, karena itu adalah awal dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Tidak melampiaskan kemarahannya dengan kekerasan. Ketika dia marah, dia mampu mengendalikan emosi dan api kemarahannya dengan baik. Ya, jadi kita bisa melakukan emosi, tapi jangan sampai orang yang kita marahi sampai sekiranya dendam kepada kita. Ya, jadi bagaimana cara kalian untuk membuat omongan tersebut tidak menjadi dendam, tidak menjadi perkelahian, dan bahkan tidak melakukan perkataan yang kotor. Ya, kemudian seorang muslim yang memiliki iman yang kuat pasti mampu mengendalikan amarahnya dengan senantiasa mengingat Allah dan berwudu. Ya, jadi yang pertama kali kita lakukan ketika kita sudah melakukan amarah atau emosi kepada setiap orang, yang pertama kali kita lakukan adalah dengan cara berwudu. Ya, itu adalah cara di mana kita mensucikan kembali diri kita dengan cara berwudu, yang nantinya bisa meredakan pikiran kita, meredakan apa yang kita lakukan selama bersama teman kita. Kemudian apabila hal itu dirasa belum mampu meredam amarahnya, dilakukan dengan duduk ataupun berbaring. Ya, sebaiknya, ya kalau di sini mungkin saya tambahkan setelah berwudu dengan sholat 2 rakaat, yang dimana dengan sholat khusyuk kita bisa menjaga amarah dan juga menjaga emosi kita akan kembali seperti semula. Ya, jadi yang pertama tadi adalah dengan berwudu, kemudian dengan apabila belum mereda dengan cara duduk, kemudian berbaring. Kalau memang pun tidak bisa, dengan cara sholat 2 rakaat. Ya, yang nantinya dalam sholat tersebut kita bisa meredam api amarahnya. Kemudian demikianlah ajaran Islam yang sangat mulia. Muslim sejati bukanlah yang melampiaskan amarahnya dengan berkelahi kemudian dia memenangkannya. Kebanyakan di antara kita atau orang yang di luar sana selalu mengutamakan dia yang akan menang, ya, karena di dunia ini ya pasti selalu memikirkan bagaimana cara kita untuk menang dengan orang lain, tapi dalam hal apa dulu, ya. Jadi jangan sampai kita salah pemikiran, salah pemahaman terkait siapa yang menang, karena kebanyakan dalam hal emosi orang di dunia ini mungkin banyak yang masih belum bisa mengendalikan
amarah dan emosinya, sehingga orang tersebut ingin segera melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak diajarkan oleh dalam Islam. Kemudian muslim yang baik adalah yang mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak menyebabkan timbulnya masalah. Ya, itu adalah muslim yang baik. Kemungkaran dan kemadharatan. Pelajar Muhammadiyah hendaknya senantiasa mampu mengendalikan amarahnya. Ya, kita sebagai pelajar Muhammadiyah sudah sepatutnya untuk menghindari amarah, kemudian bisa mengendalikan amarah, karena amarah ini akan selalu ada dalam setiap perkataan, ya. Kemudian pelajar Muhammadiyah adalah calon pemimpin bangsa yang alergi pada perkelahian dan tawuran pelajar. Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar yang selalu menebarkan kasih sayang untuk Indonesia yang lebih beradab dan berkemajuan. Ya, jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah adalah pelajar yang istilahnya yang selalu menebarkan kasih sayang untuk Indonesia. Jadi jangan sampai kita meluapkan emosi kita hanya untuk hal-hal yang kita inginkan. Jadi sebelumnya kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita bertindak, ya. Itu mungkin isi hadis terkait dengan mujahadah an-nafas atau pengendalian diri. Ya, di sini ada hadis yang berkaitan yang sudah Bapak bicarakan tadi. Ada hadis muttafaqun alaih terkait dengan pengendalian diri. Kita baca bersama-sama. Laisa syadidu bisur'ati, innamasy syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaqun alaihi. Yang artinya adalah orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ya, jadi ini adalah contoh di mana kita harus mengutamakan mengendalikan emosi kita. Ya, karena pengendalian diri di sini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena yang kita utamakan di dunia ini hanyalah berbuat kebaikan. Karena dalam moto atau dalam Muhammadiyah juga diwajibkan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Nah, di sini Bapak akan jelaskan rangkuman terkait muttafaqun alaih yang barusan Bapak jelaskan, yaitu adalah berisi ungkapan bahwa muslim yang baik bukan semata-mata ahli bergulat. Muslim yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Ya, ini sangat penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena kebanyakan di antara kita atau yang kita lakukan di kelas, ya, keseringan di kelas, yang dimana terkadang kita tidak menerima omongan dari guru kalian, ya, atau kalian tidak memperhatikan apa yang dijelaskan guru kalian sehingga guru kalian bisa marah kepada kalian. Bukan berarti guru kalian marah itu adalah tanda untuk menjelekkan kalian, melainkan untuk mendidik kalian, ya, bagaimana kalian bisa fokus kembali pada pelajaran yang dijelaskan oleh guru-guru kalian. Jadi jangan sampai kita salah mengambil keputusan atau salah pemahaman terkait guru kalian yang menjelaskan. Jadi guru di sini adalah sebagai orang tua kalian yang kedua, yang nantinya kalian bisa mengetahui tentang Islam, bisa mengetahui tentang pelajaran-pelajaran yang sekiranya belum kalian pahami atau belum yang kalian temukan.
Ya, ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Dalam kata Arab mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, yang artinya adalah ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Ya, mungkin cukup sekian. Syukron ala husni timamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.